Halo, salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil analisis artikel yang saya lakukan pada tugas 3 terkait pendidikan luar kelas atau outdoor education di negara-negara Nordik. Pada tugas ketiga ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, paparan tentang hal-hal yang penting yang dibahas dalam artikel terkait outdoor education di negara-negara Nordik. Dan yang kedua, bagaimana implementasi dan kaitannya outdoor education di Indonesia pada umumnya dan di sekolah saya pada khususnya. Hal yang saya dapat ketika saya membaca artikel tentang outdoor education di negara Nordik ini adalah adanya istilah udeskole, yang artinya adalah pembelajaran di luar ruang kelas atau outdoor education yang terkenal di negara-negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, dan juga Swedia. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara yang sudah mulai mapan atau menerapkan pembelajaran di luar sekolah minimal 1 kali dalam seminggu, di mana mereka melakukan pembelajarannya di area terbuka seperti taman, hutan kecil, pantai, atau museum. Nah, tujuan dari udeskole ini adalah memperkaya pembelajaran, di mana mereka akan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran di luar kelas, di mana dengan adanya pembelajaran seperti ini atau kegiatan pembelajaran udeskole itu juga menerapkan tradisi kehidupan di udara atau ruang terbuka atau free life, di mana orang-orang di negara Nordik itu menghargai dan masih meyakini bahwa mereka perlu berkoneksi dengan alam. Nah, berdasarkan pembelajaran outdoor education udeskole ini, nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah nilai multikulturalisme, nilai keragaman, dan nilai inklusi. Nah, walaupun pembelajaran udeskole atau outdoor education di negara-negara ini sudah mulai secara konsisten diterapkan dan sudah mulai mapan diterapkan di negara-negara Nordik seperti Denmark yang paling sering dan juga Swedia dan Norwegia, tapi ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan udeskole ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu, karena dalam perencanaan perlu mempersiapkan hal-hal yang bersifat logistiknya. Nah, yang kedua adalah pelaksanaannya, bagaimana waktu yang ditempuh itu perlu lebih banyak dibanding pembelajaran biasanya. Dan yang ketiga adalah tindak lanjutnya, bagaimana ketika pembelajaran di luar kelas itu sudah dilakukan, bagaimana caranya mengintegrasikan hasil temuan yang didapat di udeskole ini ke dalam pembelajaran di kelas. Nah, selain keterbatasan waktu, ada juga keselamatan murid yang menjadi tantangan, karena dalam pembelajaran di luar kelas ini ada kegiatan-kegiatan yang lebih menantang seperti pendakian yang membutuhkan pengawasan yang lebih tinggi bagi para murid-murid, sehingga inilah yang menjadi tantangan untuk melakukan pembelajaran ini secara konsisten di negara Nordik. Nah, adapun dampak dari implementasi udeskole ini adalah yang pertama, adanya kesejahteraan psikososial, di mana hubungan guru dan murid akan lebih erat dan meningkat. Nah, terjalin suasana pembelajaran yang lebih santai dan kondusif, sehingga meningkatkan kedisiplinan murid dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, motivasi belajar murid meningkat karena murid tidak cepat bosan karena belajarnya tidak monoton, belajarnya punya tantangan yang baru, sehingga murid tertarik untuk belajar terutama ketika di luar ruang kelas. Yang ketiga adalah meningkatnya kemampuan kognitif, terutama pada mata pelajaran tertentu, khususnya matematika dan bahasa Indonesia, di mana murid terlatih untuk menulis, terlatih untuk menghitung dengan kondisi-kondisi yang nyata. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual dengan pembelajaran udeskole ini. Ya, terkait analisis artikel yang sudah saya paparkan sebelumnya tentang outdoor education, jika dikaitkan dengan implementasinya di Indonesia dan di sekolah saya, sebenarnya pembelajaran di luar ruang kelas ini tidak merupakan pembelajaran yang dilakukan secara konsisten.
Pembelajaran ini baru saja diperkenalkan di Indonesia, walaupun tidak semua sekolah melaksanakannya. Nah, pembelajaran outdoor education ini ada perbedaan dan persamaannya jika diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama, perbedaannya adalah penerapan pembelajaran outdoor education ini bukan menjadi fokus dari kurikulum seperti yang dilakukan di negara-negara Nordik yang sudah mapan pelaksanaannya dan konsisten, karena adanya perbedaan budaya dan letak geografis antara negara Nordik dengan negara Indonesia. Namun walaupun demikian, adaptasi dari pembelajaran di luar sekolah ini diambil persamaannya, yaitu fokus menerapkan pendidikan berkarakter bagi para murid dan meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan sosial. Dengan adanya pembelajaran di luar sekolah, diharapkan motivasi belajar anak-anak meningkat dan juga anak-anak terlatih karakternya, baik itu kerjasama, kemandirian, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Dan juga keterampilan sosialnya, mereka mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman yang lain di luar kelas. Nah, yang kedua persamaannya adalah dalam pembelajaran di luar kelas itu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang terkait, sehingga dalam satu kali pembelajaran di luar kelas dapat mengakomodasi semua ataupun beberapa mata pelajaran terkait seperti yang ada di dalam kelas. Nah, walaupun masih jarang dilakukan, namun adanya pembelajaran outdoor education itu dapat diterapkan dalam beberapa kegiatan seperti proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di setiap sekolah, di mana melatih keterampilan tidak hanya pembelajaran secara kognitif tapi keterampilan murid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana adanya pembelajaran berbasis proyek biasanya dilakukan di luar ruang kelas, di mana anak-anak langsung mempraktekkan dan membuat proyek atau karya terkait mata pelajaran tertentu. Dan yang ketiga adalah pembelajaran field trip. Nah, pembelajaran field trip ini tidak bisa dilakukan di semua sekolah, biasanya sudah dilakukan di sekolah-sekolah swasta, di mana setiap satu semester mereka melakukan pembelajaran field trip di luar ruang kelas, seperti berkunjung ke museum untuk menambah wawasan dan pengetahuan ataupun keterampilan dari para murid itu sendiri. Namun di sekolah negeri, kegiatan field trip ini tidak semua dilakukan karena terkendala biaya dan persiapannya. Adapun implementasi outdoor education atau pembelajaran di luar ruang kelas di sekolah saya sendiri di SDN Klender 10 Pagi sudah mulai diterapkan dan dibiasakan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan dan juga program sekolah atau kegiatan pembelajaran yang saya terapkan sendiri di dalam kelas. Nah, saya membagi kegiatan ini dalam 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah proyek P5. Proyek P5 ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, di mana anak-anak melakukan beberapa kegiatan yang sudah pernah dilakukan seperti pentas seni, terus juga kreativitas, menunjukkan kreativitas masing-masing kelas yang juga dilakukan dalam setiap pembiasaan di hari kami, seperti pentas literasi, lalu juga kegiatan-kegiatan di P5 lainnya seperti kewirausahaan ataupun juga pentas seni, menunjukkan bakat dan kemampuan masing-masing anak-anak, melatih kepercayaan diri dan kekompakan di antara kelas teman-temannya di dalam kelas. Nah, yang kedua, untuk proyek P5 sendiri ini dilakukan di setiap hari Kamis secara rutinnya dalam pentas literasi ataupun proyek-proyek P5 yang dilakukan di akhir semester. Nah, yang kegiatan yang kedua yang sudah mulai diterapkan dalam 1 tahun terakhir ini adalah field trip, di mana kelas tertentu dalam satu lomba akan berkunjung ke tempat wisata ataupun museum untuk belajar banyak hal baru di sana. Nah, yang sudah pernah dilakukan adalah berkunjung ke Museum Bank Indonesia dan juga berkunjung ke Monas. Nah, kegiatan ini dilakukan di tahun ini untuk kelas 5 dilakukan berkunjung ke museum. Sementara untuk kelas 6 waktu itu berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Nah, terkait
jenis kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya sendiri, yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran di mana saya belajar tidak di ruang kelas untuk bisa mengganti suasana kelas yang lebih kondusif dan lebih baru, supaya anak-anak tidak merasa bosan. Saya mengajak anak-anak belajar di lapangan, belajar di taman sekolah, belajar di area sekitaran parkiran, belajar di daerah selasar belakang sekolah, ataupun di daerah koridor lantai 1, supaya anak-anak punya pengalaman yang berbeda dalam belajar. Nah, dalam pelajaran ini saya juga melatih anak-anak untuk melakukan suatu kegiatan proyek untuk menghasilkan produk atau memecahkan suatu masalah, sehingga anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya, di taman, di lapangan, dan orang-orang lain selain di dalam kelasnya, seperti penjaga sekolah ataupun orang-orang tua dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini sudah pernah saya juga evaluasi dan berikan umpan balik ke murid. Ternyata anak-anak menyukai pembelajaran di luar kelas ini. Mereka merasa lebih tertarik dan tertantang dan lebih suka. Demikianlah paparan analisis artikel dan implementasinya di sekolah saya dan di Indonesia terkait pembelajaran outdoor education yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini ada perkataan yang tidak berkenan. Kiranya presentasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.